naik dalam bulan Ramadan? Semua penjualan naik dalam bulan Ramadan. Saya diundang sebagai ustadz, tapi saya sebagai konsultan juga. Sebelum saya ngomong sama bapak anak-anak, mau ngomong sama bapak-bapak dulu. Pak, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Furqan ini adalah akibat ketika kita ketemu dengan Ramadan. Furqan ini kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil yang kita akan dapat setelah Ramadan. Pasti itu. Pasti. Panitia meminta saya membawakan judul Ramadan ibadah Rasulullah ya. Tapi ini yang banyak anak-anak. Saya mau 5 menit ngomong sama bapak-bapak, tapi sampai kelar 25 menit ngomong sama anak-anak. Boleh nggak begitu saya robah? Banyak anak-anak soalnya. Apalagi tadi saya udah ketar-ketir aja. Masa Pak Budi datang duluan daripada ente nih? Beneran loh, Pak Ical datang duluan loh. Waduh, luar biasa nih. Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ujungnya Furqan. Selepas Ramadan, bapak-bapak sekalian mendapatkan Furqan. Furqan itu kemampuan. Gak pakai bertanya, Pak. Pasti. Ini mutlak kok, Quran kok yang ngomong, gak usah pada ragu-ragu. Pasti dapat Furqan. Furqan itu kemampuan membedakan hak dan batil. Maka artinya setelah Ramadan, ini kita punya Furqan nih. Furqan itu alarm. Bapak menjalankan bisnis, alarm dikasih Allah kalau setelah keluar Ramadan. Ntar kalau udah bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu alarm mati lagi. Itu sebabnya kalau kata Allah bilang, kalau kata Nabi bilang, andai kata kalian tahu apa yang terjadi dalam bulan Ramadan, kalian akan menginginkan 1 bulan suntuk Ramadan karena di sini ada keberkahan. Kasat mata aja deh. Kongguan naik gak bulan Ramadan? Kongguan penjualan naik gak? Naik, walaupun dibuka isinya rangginang. Orang Betawi kan begitu, kalian itu kongguan dibuka rangginang. Naik semuanya, telur naik, blue band naik, mentega naik, semua naik. Nggak ada yang nggak naik dalam bulan Ramadan. Semua pengusaha panen di bulan Ramadan. Bukan cuma consumer produk, oli naik di bulan Ramadan. Oli, saya lagi ngitung soal penjualan oli. Oli naik di bulan Ramadan. Apa hubungannya? Siapa yang minum tuh oli? Ban naik, mobil naik, sarung sih udah pasti naik. Sarung udah pasti naik. Ini untuk informasi nih para pengusaha. Penjualan sarung nasional setahun 11,6 triliun rupiah. Jualan sarung doang 11,6 triliun rupiah omsetnya. Market share secara nasional. Ada WHS Tech, ada Rubat, ada Wadimor, ada Gajah Duduk, ada Mangga, ada macam-macam lah ya. Totalnya itu 11,6 triliun. Dan terjadinya 83,4% hanya terjadi pada bulan Ramadan. Dan itu lihat, Masya Allah, inilah Ramadan. Nggak ada orang nggak menginginkan Ramadan. Apa yang turun dalam bulan Ramadan? Kagak ada. Baru kemarin saya pesan bingkai buat musola yang lagi saya bangun. Tanya ngobrol sama tukang bingkai nih yang di Mampang Perapatan tuh banyak. Tanya sama dia, omsetnya gimana Ramadan? 3 kali lipat. Apa urusannya bingkai sama Ramadan? Sama makan bingkai. Warteg naik, warteg. Kalau warteg nih bapak-bapak yang tinggiin omsetnya nih kira-kira nih. Di rumah dia ngaku puasa, jam 9 udah sarapan. Sebab survei saya menunjukkan warteg di Ramadan itu buka jam 8 pagi. Di luar Ramadan jam 11. Ada apa ini coba? Tanya deh sama yang punya warung sederhana juga, lihat omsetnya berapa kali lipat. Barusan siang tadi Pak Ical saya bicara di Pak keluarga Pak almarhum Pak Ustaz Arifin yang Pizza Hut. Omsetnya 2 kali lipat bulan Ramadan. Luar biasa kan? Modalnya cuma tambah kain belacu. Tahu nggak kain belacu kalau kata orang Betawi bilang? Kain belacu ditambah omset naik. Tinggal kelihatan di bawah kaki bapak-bapak atau kaki pada kelihatan semua. Ini yang begini nggak dapat Furqan. Mari kita luruskan. Hari ini di depan kita ada anak-anak. Kita menyangka kita menyantuni mereka. Tidak. Mereka yang menyantuni kita. Allah gerakkan hati kita untuk menyantuni mereka. Kalau kita nggak santuni mereka, mereka akan disantuni oleh orang lain. Dan karena kita menyantuni mereka, maka Allah kembalikan itu dengan berlipat-lipat ganda. Karena kita dipercaya oleh Allah. Bro, setinggi-tinggi karir itu dipercaya. Anak-anak, sekarang mulai masuk kepada anak-anak. Entar balik lagi ke bapak-bapak.
Anak-anak pesan Ustaz. Nggak enak kalau nggak sama anak-anak. Sama dia pada. Anak-anak pesan Ustaz, jadilah orang yang dipercaya. Apa? Dipercaya. Nggak ada yang lebih enak daripada orang dipercaya. Tuh, Pak Jokowi jadi presiden kenapa coba? Dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Pada waktu itu. Waktu sekarang nggak tahu ya. Kalau pemilu lagi, tapi waktu itu dipercaya. Ya. Terus Pak Menteri, Pak Lurah dipercaya kenapa? Pak Lurah jadi lurah kenapa? Pak Lurah jadi lurah kenapa? Gara-gara dipercaya. Pak Camat jadi camat gara-gara Pak Roy duduk sebagai ketua Bakri Amanah. Kenapa? Dipercaya. Ustadz bicara sini gara-gara apa? Walaupun yang ngundang ketipu. Saudara sekalian, anak-anak sekalian, pesan Ustadz itu. Jadi orang yang dipercaya itu setinggi-tingginya karir. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, gelarnya apa? Dipercaya. Itu dia. Setinggi-tingginya karir itu dipercaya. Jadi direktur gara-gara jadi manajer gara-gara dipercaya. Itu namanya Al-Amin. Masya Allah. Amin. Jalan buat jadi dipercaya tidak lain, tidak bukan adalah sholat itu rukun Islam nomor berapa? Tangannya 5, bilang 5. Ini gara-gara sering dimarahin. Mana pengurusnya? Bapak pengurusnya ya? Bapak pengurusnya juga ya? Hati-hati ya Pak ya. Saya sejak tahun 84 Pak ngajar anak-anak. Sejak tahun 84 ngajar anak-anak. Walaupun pendidikan saya bukan ustadz, ya saya dari S1-nya informatika, S2-nya industri, S3-nya matematika, filsafat matematika. Jadi paham banget Pak. Sejak tahun 84. Ini anak-anak kalau dimarahin, udah kelar nasibnya. Betapa dosanya orang marahin anak-anak. Anak-anak kalau bandel nggak usah dimarahin, dihukum. Beda Pak, jangan itu ketawa, beneran. Dihukum beda sama dimarahin. Nabi suruh hukum, tapi marahin. La taghdab, kata Nabi, jangan marah. Karena marah itu menimbulkan dendam. Marah itu terdengar, terlihat, terasa. Itu marah. Nabi lagi sholat dibikin apa? Perosotan. Punggungnya dibikin perosotan. Marah Nabi? Marah nggak? Agak. Nabi marah nggak? Anak-anak jawab gara-gara sering dimarahin, ketahuan ini. Yang paling galak siapa? Pak Agus itu nggak Pak Agus? Mana Pak Agus? Pak Agus, ya Allah, tuh Pak Agus paling galak katanya, hati-hati Pak Agus. Pak, saya tahun 84 udah ngajar anak segini sampai sekarang di rumah. Pak Agus dan teman-teman sekalian, kebanyakan anak-anak ya dan Ustaz, kebanyakan mereka ke masjid gara-gara diusir sama orang tuanya. Berisik di rumah. Di kampung Condet begitu. Itu berisik di rumahnya. Berisik nggak di rumahnya? Bapak-bapak baru pulang, capek, begitu capek diusir. Berisik lo di rumah, sana ke masjid. Diusir Pak. Sampai di masjid berisik. Ketemu pengurus, ketemu Pak Agus, berisik lo di masjid, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Dari masjid, dari rumah disuruh ke masjid. Dari masjid disuruh keluar. Nah akibatnya anak-anak punya kesan begitu mancat gede, SMP, SMA, diajak ke masjid, mereka bilang apa? Nggak asik. Dia nggak bisa jelasin kenapa nggak asik. Tapi di memorinya ada bahwa apa? Oh di masjid. Dia nggak bisa jelasin. Cuma ada di memori bahwa ke masjid itu nggak asik. Nah ini penyebabnya ternyata. Jangan-jangan ustazah duduk di situ supaya nggak berisik ya. Duduk di tengah sini supaya nggak berisik ya. Duduk di situ supaya nggak berisik ya. Pak, Bu, dengarkan saya. Anak-anak berisik, biarin. Emang dunianya berisik. Ayo berisik. Ayo berisik. Ayo berisik. Di masjid
sekali baru kita diamin. Anak-anak berisik itu wajar, lumrah. Kenapa? Karena emang dunianya. Yang saya bingung, ibu-ibu udah tua, nenek-nenek berisik. Nah itu dia. Anak-anak main tonjok-tonjokan, lari-larian, jumparitan, boleh tidak? Boleh, karena anak-anak. Yang saya bingung, bapak-bapak udah tua, tonjok-tonjokan, jumparitan. Itu baru aneh. Biarkan, ini emang dunianya. Ini emang dunianya, Pak. Jadikan masjid itu hiburan. Sehingga dia begitu gede SMP, SMA, demen ke masjid. Kenapa? Memorinya berkata asik. Ke masjid itu asik. Masjid-masjid di Turki, masjid-masjid di daerah Jordan, itu di belakang itu ada tempat mainan anak-anak. Sehingga anak-anak betah ke masjid. Dia berisik gak apa-apa. Emang dunia anak-anak yang penting ikutin nih Ustaz. As-sholatu. Ayo. Imaduddin. As-sholatu. Imaduddin. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Ayo. As-sholatu imaduddin. Pintar. Imaduddin. As-sholatu. Duddin. Si Ima. Si Dudin. Imaduddin. As-sholatu. Imaduddin. As-sholatu imaduddin. Siapa bisa? As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang. Itu dia. Nabi Muhammad sholat tidak? Nabi Ibrahim sholat tidak? Bapak Ibu pemimpin pesantren, pemimpin madrasah, pemimpin yang panti asuhan, tolong ingat-ingat ini. Sholat adalah pekerjaan semua nabi. Nabi Ibrahim sholat. Surat Al-Hajj ayat yang ke-26. Nabi Ishak, Nabi Yakub sholat. Surat Ibrahim ayat yang ke-37. Nabi Ismail sholat. Surat Yunus ayat yang ke-54-55. Nabi Musa sholat. Surat Yunus ayat yang ke-10 ayat ke-87. Tadi Ismail surat Maryam 19. Nabi semua, Nabi Isa bahkan sholat, tidak pernah putus Nabi Isa sholatnya. Surat 19, surat Maryam ayat yang ke-30, 31, 32. Apalagi Nabi Muhammad, karena semua Nabi agamanya Islam. Semua Nabi agamanya Islam. Yang sholat itulah yang Islam. Yang nggak sholat nggak Islam. Karena Islam itu I-nya apa? Isa. S-nya subuh. L-nya loho. L-nya apa? Ini orang Betawi ngajarinnya. L-nya apa? Lo. A-nya A. R-nya pas nggak? Islam. I-nya S-nya L-nya A-nya M-nya. Orang Islam nggak sholat maghrib. Orang Islam bukan? Bukan. Orang apa? Orang Islam kan M-nya nggak ada. Orang Islam apa? Kenapa orang Islam nggak sholat maghrib? Jadi kalau lihat teman nggak sholat maghrib, orang Islam bukan? Apa itu? Islam. Orang Islam harus sholat Isya. Kalau nggak sholat Isya, orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang Islam, bukan orang Islam. Iya. Orang Islam nggak sembahyang subuh. Islam bukan? Orang apa itu? Orang apa? Orang Islam. Kenapa? Subuhnya nggak ada. Betul nggak? Betul nggak? Orang Islam nggak sholat asar. Islam bukan? Orang apa itu? Ya, ya. Orang Islam wajib 5 waktu. As-salatu imaduddin. Bapak sekalian, untuk bapak lagi ya, anak-anak bapak sekalian, sholat nggak ada tawar menawar Pak, beneran.
Sholat gak ada tawar menawar. As-salatu imaduddin buat anak-anak, tapi buat bapak-bapak beda. Man aqama shalah faqad aqama ad-din wa man taraka faqad hadama ad-din. Sholat tiang agama, yang menegakkan sholat baru dia bisa beragama. Tanpa sholat tidak ada baginya agama. Bahkan kata Nabi, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Anak-anak, apalin? Man taroka shalah muta'ammidan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon faqad kafara jiharon man taraka shalah muta'ammidan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon Metode ini metode menghafal untuk anak-anak, biar mereka tahu, biar mereka hafal dan meresap, dan akhirnya udah dewasa dia akan pakai terus. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan terang-terangan, faqad kafara. Ini fi'il mudhari, fi'il madhi. Fi'il madhi itu simple past tense. Faqad kafara jiharan, sungguh telah kafir terang-terangan. Bisa ada waktu? Masih. Sungguh telah kafir terang-terangan. Pak, mulai sekarang yang pernah meninggalkan sholat, ingat-ingat deh. Ingat-ingat, nggak bisa ditutup. Bagaimana cara nutupnya? Saya nggak tahu, jangan tanya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah ampuni atau tidak? Terserah Allah juga. Nggak ada tawar menawar. Ente zakat, ente nggak sanggup zakat, ente terima zakat. Puasa, nggak sanggup puasa. Anak-anak kalau diajak ngomong nyamber terus. Ente puasa, nggak sanggup puasa, bayar fidyah. Ibu-ibu yang lagi halangan, bayar setelah selesai. Faidah tuh min ayamin ukhra. Haji, nggak bisa haji, nggak usah. Tapi sholat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayo anak-anak, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya sholatlah sampai mati. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, which is adalah sholat, hatta sehingga ya'tiyaka, datang kepadamu al-yakin. Tafsir jalan lain, tafsir Ibnu Katsir mengatakan al-yakin hadzal maut, yaitu kematian. Maka nggak pernah berhenti kewajiban sholat. Mau sakit kek, mau macet kek, mau ujian kek, mau ada apapun, mau rapat kek, mau sidang kek. Hari gini kendaraan macet di jalanan, nggak bisa. Hitung agar sholat jangan sampai tertinggal. Anak-anak, lagi capek sholat nggak? Lagi capek sholat. Lagi capek sholat. Lagi sakit sholat. Lagi ngantuk sholat. Lagi lapar sholat. Lagi ujian sholat. Lagi kondangan sholat. Lagi jalan sholat. Lagi kebun binatang sholat. Lagi kancol sholat. Lagi ke masjid sholat. Lagi nggak boleh. Bapak-bapak, para pemimpin yayasan, tanamkan ini. Ingat, Nabi boleh mengizinkan menghukum satu-satunya pelanggaran dalam Islam yang boleh dihukum oleh anak-anak adalah meninggalkan sholat. Satu-satunya pelanggaran yang boleh dihukum. Yang lain nggak boleh, Nabi nggak izinkan. Hanya sholat Nabi izinkan. Nggak ada artinya Pak hidup tanpa sholat. La haula wala quwata illa billah. Bainar rajuli wa minal kufri tarkus sholat. Yang membedakan orang antara dia mukmin atau bukan mukmin hanyalah dari sholatnya. Sholat tiang agama. Ditanya oleh Allah dari awal. Begitu sholatnya beres, kelar hidup lo. Begitu sholatnya berantakan hidup lo. Nggak ada tawar menawar soal sholat.
Nabi Muhammad mempraktekkan saat sholat lagi perang wajib sholat tidak putus, namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi mencekam. Lagi perang Pak, sahabat pernah asar mau lewat, tapi musuh lagi di depan, dia bergerincing pedang, wajib sholat tidak putus, dia sholat sambil gemerincing pedang. Nabi pernah sholat dalam kondisi yang luar biasa mencekam, di atas untanya Nabi Muhammad SAW sholat. Begitu juga para nabi sekalian. Nabi Yusha bin Nun ketika mau menyerang Jericho, waktunya sudah mulai sore, musuh menghantam. Kalau menghadapi musuh nggak sholat asar, kalau sholat asar dibantai sama musuh. Kewajiban sholat tidak gugur walaupun ada musuh di depan. Nabi Yusha bin Nun berkata pada matahari, wahai matahari, engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Aku minta kepada Allah diam sejenak, aku hendak bereskan musuh-musuh ini dan kemudian sholat asar. Nabi Yusha bin Nun, coba, nggak ada tawar-menawar soal sholat, kita cuma macet doang, tanda digabung. Maaf ibu-ibu kalau kondangan kebanyakan jadi kafir, kenapa? Karena jam 4 pasang kode, jam 5 pasang alis, jam 6 pasang bulu mata. Begitu azan maghrib, sayang dia pakai wudhu, sayang. Akhirnya apa dia? Gampang deh, ntar Tuhan juga tahu. Nggak bohong oleh begini, Masya Allah. Ya anak-anak, jangan pernah tinggal sholat apapun yang terjadi. Kalau capek, ngantuk, capek, ngantuk, lagi ujian, ketemu temen, ke masjid, ke Ancol, kebun binatang, Ragunan, lagi capek, lagi ujian, lagi sibuk, lagi Bapak Ibu sekalian, hal terakhir yang masih ada? 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3. Hal terakhir yang saya mau pesan. Ini Pak, hal terakhir yang saya mau pesan. Sebenarnya semua sudah disampaikan oleh Pak Ical tadi. Masya Allah, apa yang disampaikan Pak Ical itu udah klop sebenarnya. Sambil bertanya sebuah cita-cita. Sekarang Pak, wabil khusus kepada para pengurus yayasan, saya mau bincang sebentar. Pak, tolong Pak Ibu, kenalkan saya penasehat dari hampir 20 buah sekolah di Jakarta. Hampir 20 buah sekolah di Jakarta. Dan saya pewujud cita-cita mereka. Apa yang saya lakukan Pak, Bu? Buatlah sebuah, ini deh, ntar selesai ini minta nomor telepon saya akan berikan sebuah maket tentang pencapai cita-cita. Apa yang mesti mereka capai di usia 8 tahun? Mereka tulis. 9 tahun mereka tulis, 10 tahun mereka tulis. Lalu itu ada sebuah bingkai dan sampai lihat. Kalau mereka harus jadi pilot, mereka harus difoto dalam kondisi pakai pilot sekarang. Kalau mereka mau jadi dokter, mereka harus difoto dalam kondisi pakaian dokter sekarang. Kalau mereka ingin menjadi kiai, mereka harus pakai sorban, difoto sekarang. Lalu mereka tempel dan lihat itu setiap saat. Itu yang membuat kita cita-cita tercapai. Di Harvard University. Harvard tau nggak Harvard? Harvard tau di mana? Tenabang tau nggak Tenabang? Tahu. Nah di situ di Harvard University itu diteliti ada anak umur junior high school SMP begitu Pak. Ya Pak, ditanya oleh gurunya, namanya Profesor Susan Greenfield. Ditanya nama, tempat, tanggal lahir, semua cita-cita. Terakhir ditanya, what do you really want? Itu kuncinya. What do you really want? Bapak tolong tanya kepada anak-anaknya, apa yang paling kamu inginkan nak? Apa yang paling kamu inginkan? Kalau dia masih bilang ingin handphone, luruskan. Ingin main game, luruskan. Ingin bapak mati, luar biasa. Itu masalah. Sampai mereka menemukan satu keinginan, lalu catat, lalu pegang, lalu visualisasikan. Sekelompok anak, 100 orang anak diuji, ditanya semua. Ada anak yang berkata, ingin apa? Saya ingin jadi dokter. Disimpan arsipnya, 20 tahun kemudian dibongkar kembali. 20 tahun kemudian dibongkar kembali. Ada yang menulis ingin jadi dokter spesialis mata yang terkenal dan memiliki rumah sakit.
Ada yang menulis ingin jadi arsitek, ada yang ingin menulis ingin jadi presiden. Ternyata 20 tahun kemudian dibongkar arsip itu dan dilihat, Pak, anak-anak yang menulis ingin jadi dokter 20 tahun kemudian dia seorang dokter, walaupun nyarinya susah karena dokter ini banyak. Anak-anak yang menulis ingin jadi dokter, spesialis mata yang terkenal dan memiliki rumah sakit, ketemu. Dan betul, apa yang diinginkan itu. Bahkan salah satu hasil surveinya adalah Mr. Bill Clinton. Ketika itu dia masih anak-anak dan dia menulis dia ingin menjadi seorang presiden. Jadi main kuat-kuatan keinginan, bukan main yang lain, kuat-kuatan keinginan. Dan ada anak yang menulis, saya nggak tahu. Dicari-cari nggak ketemu. Dicari-cari nggak ketemu. Ada yang menulis, lihat aja nanti. Cari-cari nggak ketemu. Ternyata anak itu menjadi gelandangan. Bapak Ibu sekalian, di tanganmulah masa depan mereka. Karena itu jangan sia-siakan amanah yang telah Allah berikan kepada Bapak Ibu. Di tanganmu lah ini di tanganmu ini. Mereka jadi orang di tanganmu. Mereka nggak jadi orang, dosanya di tanganmu. Ingat, bukan saya nakut-nakutin. Terakhir ya. Bukan saya nakut-nakutin. Kata Rasulullah, man dala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Lihat Pak, Bu, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan lalu diikuti, falahu baginya mislu ajrin fa'ilihi, kebaikan yang sama. Nih Pak Ical bangun masjid, ada 100 orang yang sujud di sini, 100 orang, 1000 orang sujud, 1000 orang tambah 1 tambah Pak Ical, pahalanya buat beliau. Gak usah pakai amin, emang ini mutlak janji Allah. Kejahatan juga berlaku. Gara-gara ngomelin anak, lalu anaknya nggak demen ke masjid, lalu anaknya nggak demen ngaji, lalu anaknya jadi berandalan, bapak juga kebagian dosa berandalan. Falahu baginya mislu ajrin fa'ilihi, berlaku untuk kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan yang simpel ini cukup ya. Mudah-mudahan yang simpel ini bisa mendapatkan bisa mengambil pelajaran bahwa anak-anak yang paling penting dipercaya dan jadi orang dipercaya dan apa yang paling penting? Dan dipercaya dan sholat. Apa yang penting? Dan ada nggak orang sholat tapi nggak dipercaya? Ada. Orang nggak jujur, sholatnya berantakan. Adanya nggak orang dipercaya tapi nggak sholat? Ada nggak? Cuma sukses di dunia, di akhirat belangsak. Sukses dunia akhirat dipercaya dan pada bapak sekalian, tolong bawa mereka, visualisasikan harapannya, karena Indonesia akan membutuhkan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, amin. Kepada para pemimpin kita, Allah jadikan mereka kuat Islam imannya. Allah jadikan mereka mukmin muttaqin. Allah jadikan mereka tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan ruh Islam di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.